Kang Dero. Baik, terima kasih Coach Suparman. Kalau coachnya sudah semangat gini, masa iya kita semua tidak semangat teman-teman ya. Baik, saya mohon izin teman-teman Coach Suparman dan juga tim dari Revo, kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sampurasun, rampes, alhamdulillah hari ini bersyukur sekali Kang Dero bisa silaturahim lagi ya. Setelah cukup lama juga ya, saya tidak hadir kembali di Revo dan di 2023 kemarin cukup banyak juga kerjasama dengan Revo. Salah satunya adalah anugerah untuk Jawara Belajar ID yang waktu itu Jawa Barat juga masuk ke top 10, alhamdulillah. Dan hari ini saya senang sekali tentu atas atensi dan juga undangan dari tim Revo. Teman-teman sekalian yang hari ini hadir di room YouTube kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Konon katanya setelah kenikmatan iman dan Islam yang harus senantiasa kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menganugerahkan kepada kita itu kuota kehidupan. Jadi coach, kalau kita bicara tentang kuota, bukan hanya urusan tentang internet, bukan hanya urusan tentang digital, tapi yang paling dahsyat adalah kuota kehidupan. Nah teman-teman, mari kita sepakati hadirnya kita di tempat ini, nawaitunya semangatnya adalah untuk terus belajar dan belajar. Apa saja kuota kehidupan itu? Yang Kang Dero pahami ada dua, kuota detak dan kuota detik. Dengan kuota detak, alhamdulillah hari ini jantung kita masih bisa optimal, berdetak. Vena dan arteri tak pernah salah menjalankan fungsinya. Ke jantung, ke seluruh tubuh, semuanya otomatis. Mata kita masih melihat dengan tajam, telinga kita masih bisa mendengar dengan jelas, dan tentunya seluruh raga kita, fisik kita hari ini masih bisa optimal. Sehingga duduk manisnya kita di sini, pastikan bahwa bukan hanya hadir, tapi semangatnya adalah untuk terus semangat belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan mencapai keberkahan bersama. Kuota yang kedua adalah kuota tentang detik. Waktu yang terus berjalan tak pernah akan bisa kembali. Makanya setiap detik, waktu yang tersisa, mari kita isi dengan kebaikan, dengan semangat untuk terus berpihak kepada murid-murid kita. Nah, teman-teman, ini ada amanah. Saya sangat senang sekali karena hari ini luar biasa. Saya akan sedikit berbagi praktik baik dan juga menginspirasi teman-teman sekalian tentang bagaimana sih cara simple strategi untuk pembentukan komunitas belajar di sekolah. Namun tentunya sebelum kita ke sana, kita harus menyamakan persepsi dulu. Apa itu komunitas belajar? Karena tadi sudah ada yang menulis komunitas rebahan di sekolah, apakah termasuk komunitas belajar? Nah, komunitas penggemar batu cincin, apakah itu juga termasuk komunitas belajar? Nah, nanti kita akan coba pahami di sini lebih luas. Nah, izin saya ingin share dulu ke teman-teman. Mudah-mudahan tayangan ini juga bisa membuat kita semakin yakin bahwa kita akan terus optimal untuk terus belajar. Terlihat coach di layar? Yep. Sudah ya? Lanjut, Oke. Kang. Ya. Saya akan share slideshow dulu. Oke. Siap. Kita tunggu. Kabari kalau ternyata hilang dari layar dan sebagainya. Oke, baik. Nah, ini tema kita adalah di Indonesia Edu Webinar di pekan ini, simple strategi membangun komunitas belajar di sekolah. Nah, saya ingin bertanya dulu ke teman-teman, bagaimana perasaannya hari ini, Bapak Ibu semuanya yang hadir, dari ujung barat ke timur, dari utara ke selatan, yang hari ini hadir. Mudah-mudahan energi kita ada di energi nomor 1 ya, energi untuk terus ceria, bahagia, gembira. Hari ini kita masih di tanggal 12, tenang, belum tanggal tua, masih tanggal muda, ya harus tetap semangat, ya, karena tidak ada korelasi antara tanggal dengan kebahagiaan, karena bahagia itu di hati ya, di kolbu bukan di baju. Nah, kemudian yang kedua, ini teman-teman juga mudah-mudahan tidak ada yang sedang murung, kecewa gitu ya, sedih ya, semangatnya hilang. Dan juga tentu kalau ada yang di nomor 3 sedang dalam keadaan sakit, tentu kita berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, perkenalkan bagi yang belum kenal, tapi sepertinya sudah pada kenal, nama saya Denny Rohendi, panggil saja saya Kang Dero. Saya guru fisika di SMA Negeri 1 Taman Sari, dan hari ini saya menyatakan diri saya adalah trainer. Wallahi ya, mudah-mudahan benar. Bisa terus berdampak dan berpihak kepada teman-teman dan juga peserta didik di sekolah saya. Nah, teman-teman, saya punya pantun, buah duku di rumah Pak Camat. Cakep. Cakep. Buah kelapa di rumah Bupati. Cakep.
Bapak Ibu semoga semangat ikut webinar Cakep. dengan senang hati. Ya, boleh tepuk tangan dulu ya, berikan reaction terbaiknya. Saya tidak melihat teman-teman, tapi mudah-mudahan energi resonansi hati ini, kalau dari sumbernya baik, gembira, ceria, bahagia, akan sampai kepada hati-hati yang hari ini juga insya Allah dalam keadaan bahagia. Teman-teman, saya ingin kita brainstorming dulu. Mungkin teman-teman bisa di sini, mungkin nanti dari Coach Suparman bisa bantu share link ini. Saya ingin brainstorming dulu ke teman-teman. Bisa tembak di sini ada barcode atau bisa tulis atau mungkin bisa klik di YouTube, nanti akan disematkan ya, dipinkan. Nah, teman-teman silahkan klik dulu. Kita coba brainstorming dulu tentang apakah sudah ada komunitas belajar di sekolah, tantangannya apa, dan sebenarnya kita akan dapat apa di malam hari ini. Saya sudah di-share ya, Coach ya? Sudah dipin, Kang. Baik, sudah dipin. Kita akan menunggu hasilnya. Oke, sudah ada satu yang masuk. Saya langsung kita tunggu hasilnya. Di sini ada beberapa pertanyaan, tidak banyak. Pertanyaan pertama adalah, apakah sudah ada komunitas belajar di sekolah rekan-rekan? Kemudian yang kedua, apa sih yang menjadi kendala pembentukan komunitas belajar di sekolah rekan-rekan? Nah, mudah-mudahan dengan asesmen awal pembelajaran ini, kita akan semakin yakin bahwa hal ini memang diperlukan gitu ya, untuk kemudian bisa menjadi optimal untuk teman-teman informasinya nanti. Oke. Baru 2. Oke. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Oh, 4 jawaban ya. Ini terekamnya 2. Oke, mungkin ini cepat. Mudah-mudahan trafficnya tidak padat. Yuk semangat yuk. Diisi, disubmit. Oke. Kita ingin tahu dulu apakah sudah ada atau belum ada. Oke, siap. Nih, sekarang lagi musim-musim survei ini ya. Ini juga bagian dari survei komunitas belajar. Siap. Oke, data terus berkembang. Apakah sudah ada komunitas belajar di sekolah rekan-rekan? Nah, di sini baru 14. Sementara saya kurang tahu nih, Coach, yang hadir ada berapa nih di YouTube kita? Sudah sekitar 190-an, Kang Dero. Oke, siap, mantap. Baik, terus berkembang. Ya, Tapi ada kecenderungan juga datanya... yang komen atau menjawabnya lewat komen YouTube nih, Kang Dero. Oh, boleh. Siap. Boleh. Oke, iya, 58,1% belum ada. Nah, ini datanya terus berkembang, tapi kecenderungannya... Ini kemungkinan satu putaran ya, Kang Dero ya? Iya, ini datanya terus berkembang. Iya, surveinya ya. Oke, siap. 55,344. Oke, nah ini pertanyaan kedua saya, nanti sambil terus berkembang, ya mudah-mudahan angka 60 partisipan sudah cukup. Apa sih yang menjadi kendala pembentukan komunitas belajar di sekolah? Nah, ini Coach, di sini saya sudah memberikan ada, kita ambil aja yang paling besar, ini hampir sama. Oh, ini nih, 23,9, ini sama nih yang warna oranye. Bingung cara buatnya gimana? Wow, oke, siap. Terus ada juga yang bilang, yang besar itu, belum ada sosialisasi materi komunitas belajar. Oke, siap. Kemudian 15,7 menyatakan warna biru, kombel itu meribetkan. Oh, ada juga ya, siap, mantap. Terus ada juga Coach yang bilang nih, belum ada penggerak di sekolah. Oke, siap. Apakah nunggu ada dulu atau justru kita yang harus menjadi motivator dan penggerak di sekolah? 17,7 belum ada sosialisasi, tadi sudah. Ada juga yang cukup besar, yaitu kepala sekolah tidak paham. Wow, ada juga ya kepala sekolah tidak paham. Oke, tapi yang kecenderungan 2 besar, saya akan ambil data di sini. Yang pertama warna oranye ini adalah bingung cara buatnya gimana. Nah, berarti Coach Suparman malam ini tepat sekali Revo mengangkat ini, karena hampir 25% teman-teman menyatakan bingung cara buatnya gimana. Terus yang kedua dan ketiga adalah belum ada sosialisasi, kemudian kombel itu meribetkan, dan guru-guru masih nyaman di zona nyaman nih Coach. Ya, kudu digeprak-geprak gitu. Jadi guru-guru masih nyaman di zona nyaman. Oke, ada. Siap. Sementara ini kecenderungannya 51,4% belum ada. Tapi juga terima kasih nih ya, ada yang sudah ada. Bagi yang belum ada, ini akan menjadi inspirasi untuk menimbulkan atau membuat komunitas belajar di sekolah. Dan bagi yang belum, yang sudah ada, ini juga inspirasinya bisa up untuk mengembangkan terus. Kemudian rekan-rekan ada juga yang memilih lainnya nih. Apa sih yang menjadi bingung ketika teman-teman memilih lainnya, walaupun ini sedikit ya, hanya ada 20. Malas. Nah, ini dia. Katanya kalau rajin itu akan menjadi pintar gitu ya. Nah, ini jangan malas ya. Kombel itu membuat saya bingung.
Sudah konfirmasi ke kepala sekolah tapi tidak ada respon. Mungkin Kepseknya bingung. Oke. Sedikit peminat. Wow, apakah memang harus banyak peminat? Ini yang jadi temuan juga. Sukar memulai. Siap. Sulit memilih waktu kosong secara bersamaan dengan guru. Siap. Oke, berarti terkait dengan waktu ya. Tidak ada, belum tergerak. Ayo dong, tergerak. Nunggu apa lagi? Nunggu digerakkan atau kita menjadi inspirator pergerakan? Ada beberapa rekan kerja yang belum mau bergabung. Yuk, diajak gabung. Bisa jadi mereka tidak mau gabung karena belum paham. Tuh, bener kan di bawahnya belum paham. Bingung gimana caranya. Kemudian waktu dan belum tahu cara membentuk komunitas. Guru-gurunya jarang hadir. Wow. Rutinitas mengajar, mencerdaskan anak bangsa, mengatur waktu agak keteteran. Oke, siap. Harus memiliki 10 sertifikat topik. Wow. Apa ini hubungannya? Ayo tanyakan, jangan sampai miskonsepsi. Nanti kita bahas di pertanyaan. Terus selanjutnya, apa sih harapan mengikuti sesi ini nih ya di kegiatan kita? Ya, ternyata ini hampir seragam. Yang pertama, teman-teman ingin paham cara membuat komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, teman-teman ingin paham konsep tentang komunitas belajar. Kemudian teman-teman juga 25% ingin tahu ngapain sih di komunitas belajar itu. Dan juga ini yang paling penting, meluruskan miskonsepsi tentang komunitas belajar. Nah, salah satu contoh miskonsepsi ini tadi harus ada 10 topik. Nah, itu tidak kontekstual ya. Nanti akan kita jelaskan. Siap, 88 jawaban sudah terekam dan ternyata kecenderungannya alhamdulillah. Bersyukur ternyata lebih banyak yang sudah ada dibandingkan dengan yang belum ada. Oke, ini akan jadi inspirasi kebaikan kita. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah isi survei. Nah, sekarang saya akan kembali ke sini. Mungkin saya akan sedikit paparan dulu, kemudian nanti ada praktik baik di akhir dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tapi saya izin menyampaikan dulu dasar hukum tentang komunitas belajar itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan ini. Oke. Nah, teman-teman ketika era IKM kemarin di launching itu ada 6 hal yang menjadi dasar bagaimana kemudian Kemendikbudristek memberikan dukungan untuk membantu implementasi kurikulum merdeka. Teman-teman sudah pada familiar ya dengan PMM yang hari ini juga isunya sangat viral, luar biasa, terkait dengan pengelolaan kinerja. Kemudian ada seri webinar, baik itu dari pusat dan daerah, kemudian di Pusat Layanan Bantuan atau Helpdesk, Mitra Pembangunan, NSBPB, narasumber berbagi praktik baik, yang waktu itu guru-guru terbaik diseleksi. Dan yang terakhir adalah, nah ini yang paling besar porsinya adalah bicara tentang komunitas belajar. Nah, di beberapa konten TikTok saya sudah saya jelaskan ya, ada 3 jenis komunitas belajar. Nah, hari ini juga kita akan tegaskan kembali apa sih yang menjadi dasar kemudian komunitas belajar ini menjadi sebuah keharusan. Teman-teman, hari ini visi Kemendikbudristek adalah bagaimana satuan pendidikan itu bisa melakukan transformasi atau loncatan dalam hal pengelolaan, dalam hal pelayanan, dan dalam hal pembelajaran yang semuanya ini adalah berpusat pada murid. Ketika kita bicara tentang visi transformasi satuan pendidikan, teman-teman harus pahami filosofinya apa, kenapa ini dilakukan. 1, berpusat pada murid, berpihak pada murid. Dan ini adalah relevan dan kontekstual sesuai dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi apapun yang kita hadirkan, yang kita lakukan dimanapun kita, karena kita guru, semangatnya adalah berpusat pada murid. Yang kedua, tentu lingkungan belajar, teman-teman. Hari ini kita ingin optimal membidik bagaimana lingkungan belajar itu aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, tidak eksklusif, terbuka kepada siapapun. Ya, kemudian yang ketiga adalah budaya sekolah. Nah, di sini pentingnya komunitas belajar hadir, bagaimana nanti di sekolah itu terbiasa dengan hal-hal yang bersifat reflektif, melakukan refleksi dalam pembelajaran, kemudian senantiasa belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, ini teman-teman yang sering ikut dengan Kang Dero pasti paham ya, semangat sukses bersama dengan 6B, belajar, berbagi, berkolaborasi, gitu ya. Kemudian bergembira dan kemudian mencapai keberkahan bersama. Nah, yang keempat adalah hasil belajar murid. Nah, ini tentunya nanti ada peningkatan secara berkelanjutan. Inilah yang kemudian disebut sebagai visi transformasi di satuan pendidikan. Coba kita checklist. Sudahkah kita berpusat pada murid sebagai guru? Bagaimana lingkungan belajar di sekolah kita? Iklim keamanannya, iklim kebinekaannya, menyenangkan atau tidak, termasuk dalam pembelajaran, inklusif atau eksklusif? Budaya sekolahnya, sudah terbiasa belum melakukan refleksi dalam pembelajaran? Semangat kolaborasinya ada nggak? Nah, semua itu bisa kita capai dalam komunitas belajar. Nah, optimalisasi komunitas belajar ini adalah dasar hukumnya, teman-teman.
Surat edaran Dirjen GTK nomor 428 tahun 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Nah, teman-teman kalau ingin panduannya, saya punya bit.ly-nya. Nah, ini dibuat dari pusat dan slide ini juga slide dari pusat. Inti dari surat edaran ini adalah setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan menggunakan siklus inquiry. Nah, ini dia. Jadi pertanyaan pertama, ngapain di komunitas belajar itu? Di komunitas belajar itu, teman-teman harus melakukan siklus inquiry. Wah, seperti apa? Nanti. Satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah, nah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry juga. Nah teman-teman di poin pertama ini komunitas kombel di dalam sekolah, di poin kedua ini adalah komunitas belajar antar sekolah, yang hari ini sudah kita pahami, MGMP, KKG, ya, MKKS, MKPS gitu ya, KKPS dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia di PMM. Jadi artinya sah-sah saja kalau kombel yang ada di sekolah ataupun di MGMP dan KKG itu didaftarkan di PMM untuk supaya lebih banyak menjangkau banyak orang, banyak guru untuk berbagi praktik baik. Nah, panduannya ada di sini ya, bit.ly/optimalisasi komunitas belajar. Dan kalau kita cek panduan ini berisi, nah teman-teman boleh ya screenshot ininya atau mungkin nanti juga akan disampaikan. Secara umum panduan ini nanti akan berbicara tentang apa itu konsep komunitas belajar seperti apa, siklus inquiry-nya harus bagaimana, tahapan optimalisasinya, peran dari stakeholder dalam hal ini guru, murid, orang tua, dan termasuk pimpinan kita. Kemudian self-assessment, ini bagi satuan pendidikan untuk mengukur kemajuan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi ada evaluasinya, refleksinya. Nah, kalau kita coba definisikan, teman-teman ini. Jadi yang dimaksud dengan kombel itu adalah sekelompok PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, hari ini yang sudah optimal memang pendidik, para guru yang belajar. Nah, tenaga kependidikannya masih jarang sekali diajak. Jadi seharusnya definisi komunitas belajar ini lengkap. Pendidiknya hadir, tenaga kependidikannya hadir, untuk ngapain? Untuk belajar bersama, berkolaborasi, berkelanjutan, tujuannya jelas dan terukur untuk apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi ending yang dilakukan walaupun hari ini yang dibidik guru dan tenaga kependidikannya, harapannya nanti menyasar hasil belajar murid, berpihak pada murid dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang kontekstual. Nah, teman-teman, ada 3 jenis komunitas belajar. Nah, ini juga di konten saya sudah saya sampaikan. Dan kemarin rame banget kan, ada hoax yang kemudian beredar bahwa sertifikat yang diakui adalah sertifikat yang keluar dari kombel yang terdaftar di PMM. Nah, sebagian benar, sebagian keliru. Makanya Kang Dero ingin meluruskan. Yang pertama, ada 3 jenis kombel, teman-teman. Kombel dalam sekolah, hari ini yang up, ya harus muncul dan wajib guru-guru belajar di sekolah, ini adalah kombel di dalam sekolah. MGMPS. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah. 3 orang guru fisika di sekolah saya ngumpul bareng, jadilah kombel. 3 orang guru matematika ngumpul bareng, jadilah kombel. Dan semuanya dinaungi oleh yang namanya kombel sekolah. Apapun itu namanya. Yang kedua adalah kombel antar sekolah. MGMP, KKG, MKKS, KKS, MKPS, KKPS. Nah, ini adalah kombel yang secara organik, yang hari ini juga sudah ada, MGMP dan KKG, silakan itu terus dijalankan. Dan yang ketiga adalah kombel daring. Inilah komunitas belajar virtual yang dihadirkan di PMM yang sifatnya kalau ingin punya ini harus didaftarkan. Sekarang pertanyaannya, apakah kombel dalam sekolah dan kombel antar sekolah wajib? Nah, ini di situ sebenarnya wajib. Wajib didaftarkan di PMM? Jawabannya tidak. Tetapi kalau teman-teman mau mendaftarkannya di PMM agar semakin banyak praktik baik yang dibagikan dalam seri webinar kepada guru-guru di seluruh Indonesia, itu juga tidak mengapa. Tapi jangan kemudian diribetkan seolah-olah kemudian ini menjadi sebuah keharusan. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ide besar dari komunitas belajar itu ada 3. Coba lakukan refleksi. Yang pertama, kombel yang kita buat di sekolah kah? Di MGMP KKG kah? Atau kemudian di PMM, ini semua ide besarnya harus lari ke sini. Yang pertama, harus berfokus pada pembelajaran murid.
membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab, dan yang ketiga adalah berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi semua kombel ini kita akan mengubah paradigma dari teaching menjadi learning, dari mengajar menjadi belajar. Ini keren banget ya. Jadi guru-guru hari ini dituntut dan memang sudah seyogianya profil pelajar Pancasila itu akan terlihat manakala guru-gurunya menjadi profil pendidik Pancasila. Salah satu cirinya adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, sudahkah kita melakukan 3 hal ini? Nah, kalau kita cek lagi, ide besar yang pertama, ini teman-teman harus fokus pada pembelajaran. Nah, PTK dalam hari ini guru dan tenaga kependidikan perlu mampu menjawab 4 pertanyaan penting ini. Mengapa kombel dihadirkan di sekolah? Apa yang kita harapkan murid pelajari? Dijawab di komunitas belajar. Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Gimana cara mengukurnya? Bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Kumaha carana? Bagaimana? Apakah dihukum atau restitusi? Yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? Nah, ini terkait dengan pengayaan atau remedial. Jadi ide besar pertama itu coba teman-teman lihat. Semua yang 4 ini fokusnya pada murid. Walaupun hari ini guru yang belajar. Harapannya hasil belajarnya itu dibawa untuk murid. Nah, poin kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama, ini penting. Hari ini memang guru-guru sudah belajar, tapi belajarnya masih terisolasi, sendiri-sendiri. Sendiri kita akan keren, tapi berkolaborasi itu akan jauh lebih dahsyat dan lebih membumi. Kemudian kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid itu tanggung jawab semua orang. Jadi kurang tepat kalau tiba-tiba di ruang guru ada yang berbicara ya ngomongin tentang siswa, kalau yang diomonginnya prestasi keren, tapi kalau yang diomonginnya misalkan nakalnya dan sebagainya, sepertinya itu kurang tepat. Kenapa? Karena keberhasilan setiap murid, seorang murid itu menjadi kolaborasi semua pihak. Dan yang ketiga adalah kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Sendiri kita keren, tapi berkolaborasi itu jauh lebih dahsyat. Nah, ide besar yang ketiga, ini yang harus dilakukan teman-teman. Apapun yang dilakukan oleh guru-guru di komunitas belajar, endingnya adalah berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Bagaimana kita bisa menciptakan, oh ya, teman-teman ingat ya, pendidikan itu tidak instan. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Karena kita tahu tidak instan dan karena kita tahu bahwa ini adalah proses menuntun, butuh waktu yang lama sehingga menjadi padi, sehingga menjadi beras yang pulen, itu butuh waktu yang lama. Makanya dalam pembelajaran, dalam kegiatan di sekolah itu, yang harus kita lakukan untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid. Dan satu lagi, hasil pembelajaran ini bukan hanya wilayah cipta, bukan hanya wilayah intelektual, bukan hanya wilayah kognitif. Tapi yang disebut hasil belajar ini mencakup 3 hal. Cipta, rasa, karsa, dan yang terakhir adalah raga, 4 hal. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui atau kita bisa melakukan untuk membidik hal ini? Salah satunya adalah dengan melakukan siklus inquiry. Seperti ini teman-teman. Jadi kita akan sangat senang kalau guru-guru di sekolah itu ngumpul di komunitas belajar, difasilitasi waktunya oleh kepala sekolah, duduk bersama melakukan refleksi awal. Tadi Kang Dero menemukan ada siswa yang selalu tidur di kelas. Coba gimana menurut Bu Ina, misalkan teman saya yang ngajar di sekolah? Iya sama, yang bersangkutan selalu tidur di kelas. Kalau menurut Pak Helmi bagaimana? Iya sama juga. Itu kenapa ya kira-kira anak kita itu seperti itu? Kenapa? Ada masalah apa? Lakukan refleksi awal pembelajaran, rencanakan bagaimana treatment untuk mengantisipasi anak-anak yang selalu tidur di kelas ketika pembelajaran fisika. Nah, jangan-jangan metodenya, jangan-jangan medianya, jangan-jangan suasananya, jangan-jangan siswanya, direncanakanlah di sini. Nah, perencanaan ini meliputi media, strategi, model, media, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah implementasi. Apa yang sudah diperoleh dari hasil refleksi awal karena ada masalah di kelas, direncanakan dalam bentuk treatment atau strategi dan media, diimplementasikan dalam pembelajaran, langsung dilakukan, dan kemudian dievaluasi. Tercapai atau tidak? Tidak tercapai, lakukan lagi refleksi awal, lakukan lagi perencanaan, lakukan lagi implementasi. Semua ini terus berkelanjutan. Bayangkan kalau setiap guru melakukan ini kolaborasi dengan temannya, dilakukan di sekolah, ini akan menjadi transformasi yang sangat dahsyat bagaimana keberpihakan kepada murid itu bisa optimal terrealisasi. Nah, ini contoh siklus komunitas belajar yang ada di sekolah. Di refleksi awal ngapain?
tentunya kita akan bersumber dari data yang beragam tentang murid. Nah, nanti di sini akan bicara juga dari rapot pendidikan. Kemudian di perencanaan, diimplementasi, dievaluasi, dan kemudian direfleksi lagi. Terus muter seperti itu. Dan itu akan menjadi sangat luar biasa. Nah, bagaimana cara membangun komunitas belajar di sekolah, teman-teman nih? Ternyata cukup simpel, ada 5. Yang pertama, induknya yang harus mengambil peran yang sangat dominan adalah kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan? Sementara inputnya belum ada. Nah, hari ini yang dulu Kang Dero lakukan adalah inisiatif menyampaikan. Saya hadir ke pimpinan, saya hadir ke kepala sekolah, menyampaikan tentang surat edaran yang tadi disebutkan, dan keinginan saya untuk terlibat dalam proses ini, dalam rangka untuk membantu, dan sama-sama tumbuh bersama guru-guru untuk terus mau belajar. Jadi intinya, di sini kuncinya. Kepala sekolah harus paham ngapain, bagaimana cara membentuknya, terus nanti treatmentnya seperti apa. Nah, kepala sekolah harus mempelajari pengelolaan komunitas belajar di sekolah, membentuk tim kecil. Nah, ini yang Kang Dero lakukan di sekolah. Dengan kepala sekolah tentunya, kita punya tim kecil, kemudian bersama dengan tim kecil ini menelaah data-data hasil belajar murid, menginisiasi pembentukan komunitas belajar yang dituangkan dalam bentuk SK, mengeluarkan kebijakan, pelaksanaan rutin, mau berapa kali nih? Seminggu sekali. Nah, kami awal-awal ini seminggu sekali. Tapi kesini ternyata guru-guru cukup lelah, akhirnya 2 minggu 1 kali. It's okay. Selama yang penting bukan tentang ada tidaknya, tapi yang paling penting itu adalah kuantitas atau kualitas dari pertemuannya. Ada jam khusus yang dihadirkan. Kemudian memimpin refleksi terkait dengan kegiatan komunitas belajar. Kemudian ini ada tim kecil menyepakati nilai dan komitmen, pembagian kelompok belajar, dan tentunya jadwal pertemuan rutin komunitas belajar. Nah, tim kecil ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai awal untuk membangun komunitas belajar. Siapa yang dipilih? Terserah. Guru atau tenaga kependidikan yang dinilai memiliki kualitas sebagai pemimpin dan memiliki pengaruh kuat dalam hal positif sebagai anggota dari tim kecil. Jadi jangan menunggu ada guru penggerak dulu, jangan menunggu ada penggerak dulu selain guru penggerak. Cobalah teman-teman menginisiasi langkah kecil ini untuk menghadirkan perubahan di sekolahnya masing-masing. Kemudian, nah ini dia. Persiapannya ngapain, inisiasi komunitas belajarnya ngapain, proses pendampingannya seperti apa, dan ini peran-peran ini harus dilakukan. Secara teoritis ribet, tapi kalau sudah dilakukan, jreng, sangat mudah. Kemudian kita juga akan memanfaatkan data-data hasil belajar murid dari rapot pendidikan. Coba teman-teman cek literasi numerasinya bagaimana, iklim kebinekaannya bagaimana, kenyamanan di sekolahnya bagaimana, karakternya bagaimana, rapot pendidikan yang akan memotret itu, dan sama-sama komunitas belajar itu dengan siklus inquiry untuk menjawab tantangan yang ada di rapot pendidikan ini tentunya. Oke, saya akan percepat karena saya akan ke berbagi praktik baik yang saya lakukan. Nah, teman-teman juga penting coba kita bayangkan nih teman-teman. Apa dampaknya jika di sekolah kita budaya diskusi bersama, membahas tantangan pembelajaran, berbagi praktik baik, memecahkan bersama, ini sering rutin terjadi. Jadi guru-guru teh yang diobrolin di ruang guru teh adalah semuanya tentang PMM gitu ya. Semuanya tentang bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan siswa, bagaimana bisa belajar lebih baik lagi, mengajar lebih keren lagi dengan metode media yang ada, itu akan lebih dahsyat. Transformasi di satuan pendidikan akan terjadi. Nah, komunitas belajar dalam sekolah mengubah budaya kerja terisolasi. Selama ini kita sudah bekerja loh, tapi sendiri-sendiri tak berjamaah. Nah, ini akan berubah menjadi budaya yang kolaboratif sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat merata. Ini keren banget. Dan tentu juga adalah meringankan kerja guru. Guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya sendiri. Guru dapat bertukar ide, berbagi informasi dan sumber daya dengan guru lain, termasuk membuat kesepakatan untuk membuat modul ajar bersama dengan kolaborasi. Itu keren banget. Nah, teman-teman juga penting menyepakati apa sih yang akan kita sepakati nilai di komunitas kita ini. Misalkan setiap anggota komunitas belajar dapat menyampaikan pendapat dengan asertif dan menghargai keberagaman pendapat. Yang dilihat cirinya ini, setiap anggota berani menyampaikan pendapat, setiap anggota menghargai, setiap anggota tidak tersinggung ketika mendapat masukan, setiap anggota terbuka jika idenya dikembangkan orang lain. Nah, yang didengar, setiap anggota merasa aman, setiap anggota merasa didengar, dan hari ini perbincangan di ruang guru adalah perbincangan yang konstruktif, dan itu keren. Nah, kemudian prinsip dalam menganalisis pembagian kelompok belajar, ini tentunya relevansi antar guru, sebaiknya memang kalau Kang Dero dibagi menjadi 8 rumpun ya.
Ada rumpun Buper, Budi Pekerti, ada rumpun IPA, rumpun IPS, rumpun PJOK dan PKWU, kemudian juga ada rumpun yang lain. Itu kita bagi-bagi sesuai rumpun. Kemudian, nah ini sepakatilah jadwal rutin pertemuannya ya. 1 jam per minggu atau 1 jam per 2 minggu itu silahkan. Sangat-sangat boleh. Nah, seperti apa praktik baik implementasi komunitas belajar di sekolah Kang Dero? Coba kita klik. Jadi di sekolah saya itu nama komunitasnya adalah KBBS. Nah, seperti apa? Ini adalah profil komunitas belajar yang ada di sekolah Kang Dero. Namanya adalah KBBS. KBBS ini adalah komunitas belajar bersama Semanit Juara. Nah, Semanit itu adalah SMA Negeri 1 Taman Sari. Coba saya izin, kita akan tampilkan. Mudah-mudahan masih ada waktu ya, Coach ya? Sebentar lagi. Masih. Aman. Masih ya, sebentar lagi. Aman. Oke, siap. Oke, pasti banyak hal nanti yang di sini titik inspirasinya. Teman-teman bisa simak. Dan ini saya buatkan konten TikTok menjadi luar biasa gitu ya. Ternyata banyak yang harus kita pelajari. Nah ini adalah komunitas yang kita buat di sekolah. Namanya KBBS, Komunitas Belajar Bersama Semanit Juara. Mari mengenal KBBS. Dan nama ini spesial diusulkan oleh kepala sekolah. Ketika sudah paham, inspirasinya lahir sendiri. Dan kita sangat senang ketika kepala sekolah meluncing ini di KCD waktu itu. Nah, ini adalah awal muasal. Ini pertemuan kedua, teman-teman. Ada SK di sini, kemudian 30 Oktober kemarin kita baru berkumpul. Tapi sebelumnya ini ada pertemuan lobbying sebelum ini. Ya, memang yang awal-awal hadir, saya menghadap ke pimpinan, saya menyampaikan bahwa di nasional surat edarannya seperti ini, alangkah lebih baik kalau guru-guru belajar di komunitas belajar. Kemudian ini pertemuan kedua, inilah tim penggerak di sekolah, kemudian di SK-kan oleh kepala sekolah tertanggal 30 Oktober. Jadi belum lama Kang Dero di komunitas belajar ini. Di sini ada penanggung jawab, pengarah, ketua, dan juga anggota yang semuanya satu visi dan satu misi. Ini kita langsung buat logonya logo KBBS. Ada filosofinya juga di sini, ya warna hijau, bola-bola itu, kemudian tipografinya dan sebagainya. Kemudian ini moto kita, bergerak bersama, tumbuh bersama, Semanit Juara. Nah, itu kita juga harus semangat. Ini visi misinya yang kita cuplik dan sadur. Sebagian kita ATM dari panduan optimalisasi Kombel yang dari pusat. Ini siklus belajarnya dengan inquiry yang tadi Kang Dero jelaskan. Ini cara belajar guru yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian, oke, sepertinya keklik. Kemudian, ini tadi siklus belajarnya. Nah, apa yang akan kita lakukan di KBBS? Nah, di komunitas Kang Dero, teman-teman, kita belajar 3 hal. Yang pertama, refleksi belajar MGMPS. Jadi, di setiap MGMP mata pelajaran, guru-guru di sekolah itu melakukan ini. Setiap pekan mereka melakukan ini. Apa yang sudah baik, apa yang belum optimal, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang harus dihentikan, bagaimana capaian pembelajaran murid. Nah, kemudian kita juga tak lupa memanfaatkan platform teknologi Kemendikbudristek. Akun belajar ID murid diaktifasi, diberikan kepada mereka, login ke Canva for Education, mereka senang banget. Belajar PMM, rapot pendidikan, Google Worksheet for Education, dan tentu juga desain dengan Canva. Dan yang terakhir adalah pengembangan kompetensi pedagogik, diferensiasi yang seperti apa, budaya positif dan restitusi, dan tentu adalah belajar implementasi kurikulum merdeka. Kemudian, nah ini kita nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati, kompetisi membuat kita lebih cepat, namun kolaborasi membuat kita lebih baik. Ini adalah agenda yang ini disusun langsung oleh kepala sekolah. Saya nggak tahu ini. Tapi kepala sekolah ketika sudah paham dan tergerak, bismillah, sentuh di hatinya, ya maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Ya, jadi yang disentuh hatinya, jangan ciptanya, jangan pikirannya dulu, sentuh hatinya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ini saya mendokumentasikan seluruh kegiatan kita itu, kegiatan KBBS dalam sebuah website. Dan websitenya ini juga masih ala kadarna gitu ya, tapi nggak apa-apa. Sedang terus akan dioptimalkan. Inilah komunitas belajar bersama Semanit Juara. Nah, semua yang tadi disampaikan, ini Pak Kepala Sekolah sebagai pembina, ini Pak Wakak Kurikulum sebagai pengarah, dan ini adalah foto saya yang cukup ganteng di sini ya. Ini ketua timnya, anggota-anggotanya, dan mereka semua satu visi ya. Kemudian di seri ke-1 kita belajar apa? Kita simpan di sini. Dan kemarin juga ini dibagikan di teman-teman komunitas asosiasi pengawas seluruh Indonesia, mereka juga sangat terinspirasi. Ini pertemuan pertama kita belajar apa? Brainstorming tentang SSCD ya.
start, stop, continue, dan dreams. Nah, peserta nanti yang melakukan refleksi, kita ada dokumentasinya. Mereka sangat senang sekali ketika dikelompokkan, lari-lari, nempel pakai sticky note, ya apa yang sudah baik, yang belum baik. Nah, ada pohon seperti ini, seperti kegiatan Lokakarya Guru Penggerak. Dan ternyata mereka sangat senang karena jam 1 sampai jam 4, ya, komunitas belajar di hari Jumat, mereka tidak mengantuk, apalagi ada cemilan ringan di depannya. Nah, ini ada streamingnya, ada link sertifikatnya. Ini pertemuan kedua juga kita simpan di sini, termasuk pertemuan yang sedang hangat sekarang adalah terkait RHK untuk coaching dan observasi. Nah, itu di pertemuan kelima kita sudah siapkan di sini linknya. Teknik coaching, kolaborasi dengan Canva, observasi teman sejawat, ini mungkin agak lemot di sini. Dan termasuk Kang Dero juga sudah menyiapkan dengan tim sertifikat peserta. Nah, seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, ini kita sudah siapkan sertifikatnya, bentuknya kan ada yang bertanya ya, sertifikatnya dari mana dikeluarkannya, bagaimana bentuknya. Nah, ini sertifikatnya kita sudah siapkan 3 JP untuk teman-teman yang hadir di komunitas belajar, dan tidak hanya peserta, termasuk sertifikat untuk narasumber itu sudah kita siapkan. Nah, ini contoh sertifikatnya yang sudah disiapkan, termasuk juga nanti ada sertifikat narasumber. Nah, di sini juga sudah ada. Oke, sedikit lagi. Nah, ini contoh sertifikatnya, ada nomor, ada nama, kegiatannya apa, tanda tangan Pak Kepala, ada JP-nya. Nah, alhamdulillah ada tanda tangan saya di sini juga. Terus yang terakhir, di komunitas belajar ini, kemarin saya juga membuat ini, apa namanya, untuk coaching. Mana ya? Oke. Oh, belum masuk mungkin ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Kang Dero sampaikan. Jadi saya punya instrumen-instrumen tentang coaching sebenarnya. Oh ya, sorry, di sini, bentar sedikit lagi. Nah, di sini, ini website tadi. Nah, di sini, jadi ada 2 link. Nah, ini aset PKG ya untuk pengembangan kompetensi guru. Ini tentang coaching teman-teman. Jadi saya simpan untuk nanti. Jadi gini, ada 2 RHK tentang coaching yang bukti dukungnya adalah sertifikat, dan RHK tentang observasi pembelajaran yang bukti dukungnya adalah laporan. Nah, itu di mana Kang Dero siapkan. Nah, saya buat microsite-nya. Ini kita sebar ke guru-guru. Di dalam ini sudah kita siapkan ada contoh laporannya, ada contoh slide berbagi praktik baiknya, ada contoh kemudian pembagian peran observasinya, sedikit lagi. Kemudian ada rubrik penilaian pelaksanaan SKP, ada instrumen coaching, dan semua itu ngeling kemana-mana. Jadi kita sudah permudah guru-guru, nanti mereka akan melakukan observasi pembelajaran, kemudian nanti mereka akan saling membuat laporan, dan kemudian nanti mereka akan di sini semuanya ada. Ya, jadi instrumennya ada, ini kemudian termasuk pembagian peran observasinya di sini juga ada. Kita kelompokkan para guru menjadi beberapa rumpun. Nah, seperti ini pengorganisasiannya teman-teman. Disiplin positif, instruksi pembelajaran, kemudian keteraturan suasana kelas, aktivitas interaktif. Nah, semua guru ini dikelompokkan, dan ini adalah RHK yang dipilih indikator di awal. Contohnya Bu Desi dengan Bu Eriza, kita kasih kode pasangannya D1. Dan mereka ini D1, D2, IP1, IP2, kode-kode ini mereka akan saling melakukan observasi dalam pembelajaran secara bergantian, dan kemudian nanti akan mereka laporkan hasilnya dalam bentuk template laporan observasi yang juga sudah kita siapkan. Jadi benar-benar kami di komunitas ini adalah pelayan. Dengan ide dan inspirasi yang kami miliki, kami berbagi dengan teman-teman supaya mereka bisa langsung edit aja di sini. Ya, laporannya seperti ini. Kemudian di sini juga ada slide berbagi praktiknya sudah kita siapkan, instrumen coachingnya dari mulai pra, pelaksanaan, dan juga pasca. Bahkan yang terakhir kita siapkan juga rubrik penilaian pelaksanaan SKP-nya. Jadi kita tidak mendapat apapun dari komunitas ini, tapi kita mendapatkan keberkahan, energi dahsyat. Kita tidak mengharapkan koin, tapi kita mendapatkan poin keberkahan yang ternyata kalau karya kita digunakan, itu dampak keberkahannya luar biasa bagi diri kita. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang senantiasa optimal untuk berdampak pada sesamanya. Terima kasih paparan dari Kang Dero. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kang Dero. Wow. Nah, paket lengkap, paket komplit nih Kang ya. Ini udah banyak nih ya bahan diskusi kita nih ya. Di sini aja udah 11, belum pertanyaan titipan nih udah beratus-ratus nih dari belakang nih ya. Oh, siapa? Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Kang ya, karena tadi sempat di mention
kalau kita lihat prosesnya nih Kang ya, proses pembentukan dari komunitas belajar itu awalnya adalah restu dari kepala sekolah atau pimpinan nih, betul ya Kang ya? Nah, ini Betul. menurut Kang Deron ya, ini mirip dengan skema proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau gimana ya Kang? Karena ini kan sama-sama agenda sekolah nih ya, di mana pembentukannya juga didorong atas restu juga dari pimpinan atau kepala sekolah. Apakah nanti untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menggantikan atau nanti malah saling melengkapi nih Kang? Karena boleh dibilang kan sumber dayanya sama nih, sama-sama di sekolah itu juga. Gimana nih Kang? Baik, terima kasih Coach. Ini pertanyaan yang sangat bagus. P5 dengan komunitas belajar. Itu adalah dua hal yang saling melengkapi. Kalau terkait dengan P5, P3, CPTP, ATP, itu memang di kurikulum sudah jelas. Ada pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan tentunya adalah ekstrakurikuler. Yang dibidik adalah para siswa kita tentunya. P5, optimalisasi pendidikan karakter, CPTP, ATP, tentunya untuk mencapai gitu ya, KKTP atau ketuntasan dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, hadirnya komunitas belajar ini adalah karena tadi kita mengubah paradigma dari teaching menjadi learning. Dari mengajar menjadi belajar. Bagaimana kita bisa menghasilkan karya terbaik di P5? Bagaimana kita bisa optimal mencapai CPTP ATP kalau gurunya sendiri juga tak mau keluar dari zona nyaman. Jadi hari ini kita akan semangat pemerintah paham yang hanya dibidik itu bukan hanya pelajarnya tapi juga pendidiknya. Maka saya menggarisbawahi di konten-konten saya sampaikan kalau ingin mengejar profil pelajar Pancasila, pastikan dulu kitanya ini menjadi profil pendidik Pancasila tidak? Rentan nggak terhadap perbedaan? Atau kita menghargai keberagaman? Nah itu akan menjadi luar biasa. Jadi gurunya dibidik di komunitas belajar, ditatar, ya saling belajar bersama, mensugesti aura positif, aura keberkahan, kemudian nanti akan berkhidmat hadir ke kelas, entah mau ngejar intrakurikuler, mau ngejar kokurikuler, mau ngejar ekstrakurikuler, semangatnya sama, karena kita punya pabrik yang istimewa dalam bentuk komunitas belajar untuk sama-sama belajar setara dalam kebaikan. Oke, wow, luar biasa Kang Dero ya. Mudah-mudahan menjawab ya, itu pertanyaan titipan ya Kang ya. Ini ada pertanyaan dari pemirsa kita nih ya. Dari Bu Nabila, Kang izin tanya kalau ketua Kombel ganti jadi SK sama di PMM beda gitu. Oke, saya paham. Ini saya ingin sedikit meluruskan miskonsepsi ini. Teman-teman Ya, tolong pahami, ya, teman-teman tolong pahami ini definisi SK dengan PMM. Ketika teman-teman membuat komunitas di PMM itu tak perlu ada SK. Syaratnya hanya sudah menuntaskan topik kurikulum merdeka. Kalau ingin dapat webinar, ada satu topik lagi yang harus dipenuhi. Jadi gini, teman-teman, ada 3 jenis komunitas. Komunitas di sekolah, komunitas dalam sekolah, komunitas antar sekolah, dan komunitas di PMM. Nah, yang wajib didaftarkan ke PMM itu adalah komunitas di PMM. Yang dua, komunitas antar sekolah dan komunitas di dalam sekolah itu tak perlu didaftarkan ke PMM. Untuk apa? Uang belajarnya di sekolah. Kecuali mau diwebinarkan supaya bisa menginspirasi yang lain. Jadi ketika ketua kombel di sekolah diganti, maka SK di sekolahnya diganti. Diganti, direvisi namanya. Tapi yang di PMM kan tidak perlu ada laporan SK ke PMM. Karena di PMM itu hanya diminta 3 orang penggerak siapa yang akan dituliskan di situ. Jadi nggak relevan ketika bicara SK, bicara PMM. Karena PMM nggak pernah meminta SK. Yang meminta SK itu adalah kombel di sekolah. Begitu. Siap. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Nabila ya. Terus mungkin di antara hal yang tadi sempat disinggung oleh Kang Dero, apa saja keuntungan membuat kombel nih Kang? Siap. Ini pertanyaan yang sangat bagus teman-teman. Sebelumnya literasi digital kita up-nya biasa-biasa saja. Terus tidak ada, sekarang tuh gini, di ruang guru ini keren banget gitu. Yang dibahas tuh PMM gitu. Yang dibahas tuh diskusi tentang RHK. Yang dibahas itu tentang Canva, tentang akun belajar, tentang A, tentang B. Ketika itu sudah terjadi, obrolan guru bergeser dari sesuatu yang sifatnya material menjadi sesuatu yang sifatnya hal yang konstruktif untuk membangun karakter siswa misalkan dan lain-lainnya, itu ciri bahwa komunitas belajar kita berhasil. Tapi teman-teman tak perlu terlalu kemudian merasa rendah diri begitu ya, atau merasa rendah apa gitu ya, tapi semangatnya kita sukses bersama. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Tadi sudah disebutkan, selama ini guru-guru sudah luar biasa. Saya terbang sendiri, Coach Superman terbang sendiri, Bu Ina terbang sendiri, Bu Eva terbang sendiri. Semuanya terbang sendiri, tak punya arah dan tujuan. Dengan adanya kapal besar bernama komunitas belajar, terbangnya itu akan diayun, diorkestrasi, mencapai visi dan misi tujuan semanit juara kalau di sekolah kami.
Jadi ini akan menjadi budaya kolaborasi yang luar biasa. Oke, wow. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Niro. Terus kemudian, nah ini apakah dari pertanyaan dari Husnul Fajri Masyur, apakah untuk membentuk komunitas belajar di PMM harus sudah buat aksi nyata semua guru di sekolah? Ini gimana Kang arahannya? Siap. Baik, bagus nih pertanyaannya. Gini, aksi nyata semua guru di sekolah bukan diniatkan untuk membentuk kombel di PMM, tapi karena ada keinginan untuk mengembangkan kompetensi belajar implementasi kurikulum merdeka yang hari ini wadahnya ada di PMM. Saya sangat setuju kalau guru-guru diajak untuk belajar untuk menghasilkan aksi nyata di PMM. Itu keren banget. Tapi kalau hanya ingin tujuannya membentuk komunitas belajar daring didaftarkan di PMM, tak perlu semua guru. Cukup 3 penggerak komunitas sudah menuntaskan 1 topik sampai lulus aksi nyata, yaitu topik kurikulum merdeka. Begitu, Kang. Siap. Terima kasih Kang Dero. Kemudian nih sedikit menebalkan ya, persyaratan buat kombel itu harus sudah memiliki sertifikat di PMM topik kurikulum merdeka. Betul Kang ya? Ya, jawabannya kalau ini yang disebut adalah kombel daring yang didaftarkan di PMM. Tapi kalau Bu Siti Dawa ini kombelnya di sekolah, tak perlu daftar di PMM. Optimalkan aja di sekolah dengan SK Kepala Sekolah. Begitu. Oke, siap. Makasih Kang. Mau minum dulu sepertinya Ya, butuh ini aja. butuh dorongan ya. Silakan. Siap. Oke, sambil menunggu ini ada pertanyaan dari Mam Ribi. Apa bedanya komunitas belajar dan komunitas praktisi? Apa boleh membentuk komunitas belajar dengan lintas mata pelajaran yang berbeda nih Kang? Gimana nih? Baik, jawabannya tadi ada 1 slide karena waktu saya skip. Jadi gini, asal-usul komunitas belajar ini paradigmanya adalah dari PSP dan PGP di komunitas praktisi. Teman-teman yang sudah guru penggerak pasti tahu nih, ada inisiatif untuk membentuk komunitas praktisi, salah satunya adalah dengan pola manajemen risiko di situ. Bagaimana output atau dampak itu menjadi sebuah hal keniscayaan di sebuah komunitas praktisi. Nah, eranya berkembang, kemudian sekarang masuk ke IKM, ke kurikulum merdeka, komunitas praktisi itu bergeser menjadi komunitas belajar. Dan yang dibidik, kita tidak menghilangkan MGMP dan KKG, cuman pemerintah menambahkan ada 3 hal. Ternyata selama ini kita up di luar, keren di luar, berbagi di luar, tapi ternyata kelam di dalam. Maka yang harus dilakukan ini refleksi juga bagi saya, jangan sampai bersinar di luar tapi kelam di dalam. Kalau kita bisa bersinar di luar, yang di dalam juga harus pastikan bersinar. Makanya pemerintah tahu, nih guru-guru juga sama, perhatikan sekolahnya, ajak guru-gurunya untuk belajar dengan cara membentuk komunitas belajar. Apakah boleh membentuk komunitas belajar dengan lintas mata pelajaran yang berbeda? Sangat boleh, silahkan. Ya, jadi di dalam itu tentu diutamakan adalah yang satu. Jadi gini, di sekolah itu ada wadah bersama namanya komunitas belajar. Nanti di dalamnya itu kalau ternyata gurunya banyak, lakukanlah MGMPS, musyawarah guru mata pelajaran di tingkat sekolah. Tapi semua kegiatan mata pelajaran fisika, kimia dan sebagainya guru-guru ngumpul itu dalam sebuah wadah kapal besar yang namanya kombel di sekolah. Begitu, Kang. Oke, siap. Nah, kalau ini gimana nih Kang ya? Dari Fahmi Mandala Putra ya, silakan Kang Dero menjawabnya ya. Apakah webinar Revo ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari kombel? Jawabannya, kalau Revo ini terdaftar di PMM, maka Revo ini adalah komunitas belajar daring yang terdaftar di PMM. Kalau belum didaftarkan di PMM, maka tidak memenuhi surat edaran GTK tadi. Itu jawabannya. Tapi kalau ternyata dalam konteks yang sangat luas, melepaskan diri dari surat edaran Dirjen GTK, tentu webinar Revo ini adalah sarana komunitas orang-orang baik yang berkumpul di sini, belajar, berkolaborasi, bergembira untuk mengembangkan kompetensi. Tapi kalau bicara surat edaran Dirjen GTK, ini bukan komunitas belajar. Tapi kalau kita bicara hal yang lebih substantif, yang lebih global, ini adalah komunitas belajar. Oke, tinggal bagaimana perspektifnya ya Kang Dero ya. Betul sekali. Oke. Kemudian masih banyak nih Kang Dero ya, mudah-mudahan tahan ya. Dari Agustin Yuda, apakah jika kita membuat kombel di PMM itu otomatis terdaftar di PMM? Jawabannya ya, selama memang sudah mencantumkan dan sudah selesai. Jadi gini awalnya,
Pertama, masuk ke PMM, di situ ada menu komunitas, di situ teman-teman bisa buat komunitas. Ya, yang diminta itu adalah maksimalnya 3, 1 juga sebenarnya bisa. Nah, syarat pertama supaya nama Kang Dero bisa masuk ke situ, Kang Dero harus menyelesaikan satu topik aksi nyata kurikulum merdeka. Untuk bisa membuat komunitas di PMM, harus selesai satu topik kurikulum merdeka. Nah, itu kita tidak bisa bohong ketika akunnya dimasukkan, belajar ID-nya itu akan terlacak. Anda belum menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Tapi kalau Anda sudah, itu langsung bisa terdaftar. Jreng, ada 3 misalkan. Masuk 3-3-nya, jadi komunitasnya, dan itu otomatis terdaftar di PMM. Nah, kalau mau mengadakan webinar, harus menyelesaikan satu topik lagi. Saya lupa apakah itu topik penyesuaian pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Yang jelas di antara topik itu harus selesai. Jadi membuat PMM, itu artinya sudah terdaftar, tapi kalau ingin menyelenggarakan webinar dan terlacak datanya di pusat, maka teman-teman harus menyelesaikan satu topik yang lain. Begitu. Baik, terima kasih jawabannya Kang Dero ya. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Atau mau minum dulu? Enggak, cukup. Nah, santuy aja. Pak, saya Ibu Latifah, pertanyaan saya idealnya berapa kali pertemuan Kombel di sekolah dalam sebulan nih, menurut pengalaman dari Kang Dero? Baik, jawabannya tidak ada kondisi yang ideal, tapi yang ada adalah hasil diskusi, kesepakatan bersama bagaimana komunitas belajar akan disepakati. Tapi kalau 1 bulan sekali itu terlalu lama, 1 minggu sekali itu terlalu cepat. Kemarin pernah dicoba 1 minggu sekali, ternyata tidak ada waktu untuk guru-guru bernapas. Jadi akhirnya disepakati menjadi 2 minggu 1 kali alias 1 bulan itu 2 kali. Kalau sebulan sekali kelamaan, karena siswanya sudah berlari duluan lebih jauh dari kita. Kalau 2 minggu sekali itu lebih kontekstual dan lebih memungkinkan supaya guru-guru juga bisa bernapas ketika berlari. Oke, ini ada satu yang mungkin penasaran juga nih sama aktivitas Kang Dero ya. Maaf, izin tanya dari Neng Fitriani Puspitowati, ini trainer juga nih ya, Kang Dero ya. Maaf izin tanya, apa tantangan terberat dalam komunitas belajar sekolah dan apa solusi terbaiknya? Bagaimana pembiayaan pengadaan kegiatan itu sering seperti di Kombel SMA 1 Taman Sari. Gimana, Kang? Baik, terima kasih Bu Neng, ini sahabat saya. Tantangan terberat adalah sehebat apapun kita, manusiawi, sunatullahnya adalah malas ya. Malas itu tantangan terbesar. Tapi satu orang yang malas, kalau didorong oleh 20 orang, itu akan menjadi maju. Jadi saran saya, memang harus ada inisiatif yang jelas, dan coba ketika akan mengadakan satu momen, hari ini apa nih? Nah, saya dengan tim itu terbiasa apa yang sedang kontekstual, yang hot hari ini apa? Kalau hari ini tiba-tiba menghadirkan satu konsep, satu kegiatan yang ternyata tak relevan dengan kebutuhan guru, makanya dilakukan asesmen awal di sekolah. Apa sih yang menjadi kebutuhan guru hari ini? Yang sedang dibutuhkan apa? RHK, kemudian bukti dukung, pulang kinerja, kayak gimana, macam-macam. Ya itu yang aktual. Kalau yang aktual karena mereka merasa butuh, pasti hadir. Itu satu. Kemudian terkait dengan pembiayaan. Tak ada pembiayaan apapun. Tak ada support apapun. Hanya biasanya bendahara suka inisiatif. Alhamdulillah, jadi guru-guru teh di jam 1 sampai jam 4 belajar, mereka tidak ngantuk coach. Mereka berlari, nempel-nempel sticky note, dan tentu di depan itu ada hidangan yang ringan-ringan. Jadi ciptanya bekerja, mekaniknya juga bekerja, tidak ada istilah buat ngantuk. Jadi kalau untuk makan-makan cemil-cemilan ringan itu ada. Dan kalaupun tidak ada, itu bukan target kita. Kadang saya suka menyampaikan ke guru-guru, hari ini kita akan ada ini, silakan. Siapa yang punya sukro di rumah dibawa. Siapa yang punya kacang goreng di rumah dibawa. Siapa yang punya ini, ditumpuk semuanya jadi satu. Rereongan, silih asa, silih asi, silih asuh, tak perlu bersandar pada dana bos, tak perlu bersandar pada apapun. Mari kita ubah defisit yang ada di sekolah menjadi aset kekuatan untuk melangkah lebih baik. Wow, luar biasa Kang, sangat luar biasa. Ini ada juga pertanyaan yang cukup luar biasa ya dari Pak Febriansa. Mau tanya, Pak, Kombel itu apakah PGRI setempat harus tahu? Bukannya fungsi PGRI menaungi semuanya kegiatan guru di kabupaten tersebut, bukan hanya kepala sekolah dan pengawas dinas saja kan? Mohon dijelaskan. Baik, yang pertama, tak perlu menunggu apresiasi dari siapapun. Kalau kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan, semangat itu keberkahan akan hadir pada kita dan sekolah kita. Tentu yang pertama, yang kemarin Kang Dero lakukan, ngobrol dengan kepala sekolah, diinisiasi, di launching. Karena ingin launching dan ingin dinas tahu, maka kita undang KCD yang hadir perwakilannya.
Yang penting mereka tahu ada kegiatan komunitas, termasuk Pak Pengawas juga dihadirkan di sekolah. Mereka mengapresiasi, apalagi kita sampaikan ini websitenya, ini kegiatannya, ini testimoni gurunya, itu keren banget. Tapi tak perlu kemudian ingin mendapatkan apresiasi PGRI dan sebagainya. Tapi kalau sekedar ingin melaporkan gitu ya, sehingga menjadi data bagi PGRI, itu tentu lebih baik. Silakan dilaporkan. Ada kegiatan komunitas belajar kami yang siapa tahu kalau PGRI tahu, kami bisa diundang untuk berbagi praktik baik, menginspirasi guru-guru yang ada di luar sana di bawah naungan PGRI setempat. Jadi tetap tergerak, bergerak menggerakkan, ada ataupun tidak ada apresiasi, yang kita lakukan adalah terus berpihak pada kebaikan. Wow, luar biasa. Mungkin ada beberapa dari rekan-rekan kita nih Kang Dero yang memang di sekolahnya nih sudah membuat komunitas gitu ya. Ini dari Bu Diniarti Dahlan ya. Nah, mereka nih sudah membuat komunitas MGMPS di PMM. Kita mau mengadakan webinar tapi kebingungan ya di PMM tepat bagaimana cara kita menggunakan narasumber. Gimana nih Kang? Baik, betul di PMM itu ada fitur yang namanya narasumber itu teman-teman. Itu bisa diklik, bisa dicoba dihubungi, namun juga tak menggaransi bisa mengiyakan. Karena mungkin juga istilahnya kesibukan macam-macam dan sebagainya atau ada prioritas. Saran saya teman-teman gini, teman-teman ini apa? MGMPS di PMM, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah. Misalkan katakanlah teman-teman fisika yang ngumpul. Teman-teman gini, jangan terlalu berpikir narasumbernya harus siapa? Kapten, narasumbernya harus duta, narasumbernya harus guru penggerak. Teman-teman, yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh pemerintah ini adalah berbagi praktik baik meskipun sederhana tapi bisa jadi bermakna. Contoh misalkan, ini mohon izin ya, misalkan ada yang sudah menggunakan kuisis paper mode. Tantangannya apa di sekolah? Saya paham, anak-anak saya itu terbatas sinyalnya, kuotanya dan sebagainya. Ya, yang punya sinyal dan kuota misalkan hanya gurunya, sekolahnya juga kondisinya ada di pegunungan dan sebagainya. Itu teman-teman tuliskan, masukkan ke dalam slide, sebarkan linknya di PMM, buat webinar di PMM, ada atau tidak yang hadir bukan urusan kita. Yang penting semangat kita berpihak dan ingin berbagi praktik baik buat yang lain. Jadi kalau ingin mengundang narasumber di PMM silahkan dicoba, tetapi jangan menunggu sempurna dulu baru mau mencoba. Yang harus kita lakukan adalah menjadi inisiator kebaikan, meskipun sederhana berbagi praktik baik apapun, bisa jadi bermakna bagi mereka yang memang belum tahu dan ternyata membutuhkan. Baik, terima kasih Kang Dero ya. Ini tanpa terasa kita sudah 1 jam nih Kang, luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir Kang ya, boleh atau Kang Dero sudah ada agenda lain? Agenda saya setelah ini live TikTok paling. Oh gitu. Jadi berarti masih aman ya? Satu pertanyaan lagi. Oke, ini pertanyaannya adalah sebetulnya ini ada 2 atau 3 pertanyaan, tapi kita gabungkan saja. Ini tadi juga sempat disinggung sama Kang Dero. Mantap penjelasannya dari Bu Ibu atau Bapak Nurwidayat ya. Pertanyaan bagaimana motivasi guru-guru yang sudah berada di zona nyaman agar ikut bergerak nih Kang? Gimana nih Kang? Mungkin sekalian closing juga boleh. Oke, siap. Yang pertama, jadilah teladan. Orang akan tergerak, akan bergerak manakala mereka mengetahui bahwa yang mengajak sudah melakukan. Jangan sampai NATO, no action, talk only, hanya bicara saja, ngajak. Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda berikan? Kami tak tergerak, wong Anda juga yang ngajaknya seperti ini. Jadi yang pertama, jadilah teladan. Tuturi handayani. Ingarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Terus yang kedua, analisis kebutuhan. Jadi yang di zona nyaman itu, kalau sudah urusan, coba ya, mohon maaf nih, teman-teman yang ASN, PNS, dan P3K, wajib mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Ada guru yang menghindar. Gimana? Sedang di zona nyaman? Nggak mau saya mah. Nggak mau saya mah. Sok aja kalau mau. Jadi kalau sudah dilakukan asesmen awal, kondisi kebutuhannya seperti apa, angkat isu-isu aktual, bagaimana pembelajaran kekinian dan sebagainya, itu menurut saya akan luar biasa. Jadi yang hari ini teman-teman harus lakukan, ini sekaligus closing statement, yang harus kita lakukan hari ini adalah semangat untuk terus belajar dan menjadi teladan. Tak perlu kita rame-rame mengejar, ya, kemudian meraih gitu ya, profil pelajar Pancasila yang kita notasikan ini dan sebagainya. Tenang dulu.
Coba tanya ke dalam hati kita, sudahkah kita menjadi profil pendidik Pancasila? Ada 3 cirinya. Yang pertama, guru-guru menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, guru-guru senantiasa semangatnya bertumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga adalah guru-guru yang mau atau tidak berpihak pada murid. Saya ingin menyampaikan, murid itu adalah investasi kebaikan kita. Teman-teman, kita akan tiada, kita akan tanpa daya, dan kita akan lanjut usia. Yang harus kita lakukan di sisa pensiun usia kita nanti adalah menginvestasi kebaikan. Siswa akan lupa dengan apa yang kita katakan tentang materi pelajaran, tapi siswa tidak akan pernah lupa dengan cara kita memanusiakan mereka. Sentuhlah siswa tepat di hatinya, insya Allah dia akan menjadi milikmu selamanya. Berkah, berkah, dan berkah. Indonesia juara. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ditutup dengan baik sekali ya sama Kang Dero ya. Itu dia Bapak Ibu, simple strategi pembentukan komunitas belajar di sekolah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di sekolah masing-masing, dan jangan lupa ya, kalau sudah berhasil atau dalam prosesnya sekalipun ya, silahkan share di sosial media supaya bisa menggerakkan guru-guru yang lain, dan juga biar kami tahu nih ya, Revo tahu, Kang Dero tahu ya, semua guru-guru lain tahu aktivitas perubahan dari Bapak Ibu ya. Tak kalah menarik nih, ada topik yang luar biasa ya, favorit